istighfar sangat termasuk kita bila sunat Rasul wa doa dan doa wa doa khair itu wajib mungkin Allah tabi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih Tafsirul Jalalain surah Ali Imran ayat 29. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Qul lahum in tukhfu ma fi sudurikum. Qul, katakan oleh Muhammad, lahum kepada mereka, kepada orang-orang mukmin, in tukhfu ma fi sudurikum, in tukhfu jika kamu sembunyikan, jika kalian sembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian. Jika kalian sembunyikan apa, sesuatu yang kalian sembunyikan di dalam hati, ai qulubikum, artinya di dalam hati kalian, yaitu min muwalatihim, berupa menjadikan kemarin itu aulia kepada orang-orang kafir. Bahwa kita itu ada mail, ada kecenderungan kepada orang-orang kafir dalam hati. Autubduhu, atau kalian sembunyikan itu, atau kalian tampakkan. Aitu biruhu, kalian tampakkan itu yang kalian sembunyikan dalam hati. Maka ya'lamhu Allah mengetahuinya. Jadi begini, kemarin kan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Orang itu jangan menganggap menjadikan orang-orang kafir itu aulia. Terserah di mana nih, sahabat bisa, pemimpin bisa, atau bolo bisa, penolong bisa. Maka famayya al-dzalika falaysa minallahi min syai'. Saya yang berbuat itu maka bagi Allah tidak ada. Illa antattaqu minhu, kecuali memang kondisinya gitu, mengkhawatirkan, takut misalkan kita kondisi minoritas, maka sehingga kita diperbolehkan menampakkan mualah kepada mereka, tapi hatinya tidak. Sama zahir iya, tapi hatinya tidak. Kemudian ini, maka katakan, kul intufu ma fi, jika kalian sembunyikan apa yang ada di dalam hati ini. Artinya jadi urusan hati, mas. Misalkan kita dalam kondisi minoritas, misalkan, atau kita nampak menjadikan orang-orang yang kafir itu menjadi mukmin. Artinya itu yang disembunyikan di dalam hati, berupa hatinya itu sebenarnya kita mail apa tidak kepada mereka, ataupun kalian tampakkan, itu Allah tahu. Ketika dalam kondisi darurat, kondisi kita lemah, mungkin ada khawatiran, maka boleh secara zahir orang-orang kafir sebagai aulia. Uzkur yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Uzkur, ingatlah yauma tajidu kullu nafsin, pada hari ketika setiap jiwa semua dapatkan ma'amilat, mendapatkan balasan apapun yang dilakukan min khair, berupa kebaikan. Jadi begini, enaknya begini, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa itu mendapatkan balasan atas kebaikan yang dilakukan. Ketika muhdor, dihadirkan balasan-balasan kebaikan
Ingatlah pada suatu hari nanti ketika setiap jiwa itu akan tahu, akan menemukan balasan setiap kebaikan yang telah dilakukan itu ditampakkan, dihadirkan. Wa ma 'amilat min su'in. Ini bisa diatofkan ke sini. Dan apapun yang atau kejelekan atau kejahatan yang telah dilakukan. Tapi di sini tidak di tafsirnya tidak begitu. Jadi ini mulai lagi. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Jadi wa ma 'amilat hu min su'in mubtada'un. Ini jadi mubtada'. Jadi wa ma ini jadi mubtada'. Dan apapun yang kejelekan, apapun kejelekan yang telah ia lakukan, ini menjadi mubtada'. Yang khobarnya tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'id. Dan apapun yang kejelekan yang dilakukan, maka tawaddu law annaha, maka akan berharap. Setiap jiwa itu akan berharap law anna bainaha wa bainahu, kalau antara jiwa ini dengan hari di mana kita akan menemukan itu amadan ba'ida, ada masa yang sangat jauh. Itu manusiawi. Uang itu ketika apa namanya akan tahu balasan itu masih berharap, ya jangan sekarang, minta jalannya itu sangat jauh. Tawaddu berharap kalau anna bainaha, antara diri kita nafsu ini setiap jiwa, wa bainahu, dan harinya, hari pembalasan itu ada amadan ba'ida, ada masa yang sangat jauh. Ini ibarat ghayah fi nihayatil bu'di fala yasiru ilaiha. Ini sebuah ungkapan yang apa namanya istilahnya puncak dari ke sangat jauh. Nihaya itu ya puncak, goyah ya puncak. Goyah itu puncak, nihaya juga puncak. Jadi puncaknya dari sesuatu yang betul-betul sangat jauh. Maka fala yasiru ilaiha, yang akhirnya tidak akan ke sana. Karena tidak ketemu ngerti. Jauh yang tidak terhingga. Maka ingat, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian. Allah memperingatkan kalian nafsahu, akan zat, artinya siksanya Allah. Jadi nafsu artinya zatnya Allah, ini maksudnya adalah Allah memperingatkan tentang pedihnya siksaan Allah. Qurrira litaqid, ini diulang-ulang untuk menguatkan. Jadi di atas sudah ada wa yuhadzirukumullahu nafsah di ayat 28, di ayat 29 ada lagi wa yuhadzirukumullahu nafsah, sama. Ini tujuannya untuk takkid, untuk menguatkan bahwa betul-betul Allah memperingatkan atas pedihnya siksaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah itu maha penyayang kepada hamba-hamba. Allah ra'uf, maha penyayang bil ibad, kepada hamba-hambanya. Artinya syadidur rahmah, betul-betul kasih sayang. Berupa apa ya? Contoh ini hari yang masih sangat jauh, hari pembalasan yang sangat jauh, sudah dikasih tahu sama Allah. Itu kan bentuk kasih sayang Allah sama kita. Bahwa kelak akan ada hari di mana kita akan menemukan balasan atas kebaikan kita dan juga balasan atas kejahatan kita. Itu dikasih tahu, dikasih bocoran, nah. Kita dikasih bocoran. Itu kan bentuk, salah satu bentuk kasih sayang Allah. Mau ingat besok akan ada hari begini. Terus insya Allah itu pedih begini misalnya. Neraka begini, nah itu bentuk kasih sayang Allah. Tak jauh-jauh hari dikabari. Coba bayangkan kalau nggak dikabari, tiba di acara manusia, wah, iya namanya manusia sih. 1000 peringatan.
Padahal masih ada waktu yang sangat panjang, ada waktu yang untuk bisa untuk taubat, ada waktu macam-macam. Dikasih tahu sama Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi meskipun Allah itu sering inna adabi lasyadid, itu bukan Allah menunjukkan kejamnya, justru kasih sayang Allah. Dikasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lima qalu wa nazala lamma qalu ma na'budul asnama illa hubban lillah yuqarribuna ilaihi qul in kuntum tuhibbunallah. Kemudian turunlah ketika lamma qalu, ketika mereka orang-orang kafir berkata, ma na'budul asnama illa hubban lillah. Kami tidak menyembah berhala illa hubban lillah, kecuali karena cinta kepada Allah. Liuqarribuna ilaihi, agar kita mendekat kepada Allah. Turun ayat qul in kuntum tuhibbun. Ketika mereka mengatakan begitu, oh kami menyembah berhala ini dalam rangka karena cinta kepada Allah. Katakan in kuntum tuhibbun. Di ayat kul in kuntum tuhibbunallah ini, ayat yang akan kita baca ini sebab bunyinya adalah ketika orang-orang kafir berkata bahwa kami tidak menyembah berhala kecuali karena cinta kepada Allah. Jadi macam-macam kan, ya jelas apa namanya. Pernah orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu abnaullah wa hibbahu, bahwa kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan begitu, orang Nasrani mengatakan begitu. Atau orang Nasrani dari Najran juga berkata, kami tidak menyembah Nabi Isa dan tidak menyembah ibunya kecuali karena cinta kepada Allah. Itu alasan mereka. Menyembah Allah saking hormatnya sama Allah, saking nyembahnya sama Allah sampai kekasihnya disembah begitu. Alasan mereka. Ada lagi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masuk ke Ka'bah, di dalam Ka'bah, dan jadi menemukan orang-orang kafir itu menggantungkan di berhala-berhala itu digantungan ada telur-telur telur merpati. Dan disembah-sembah itu. Maka dari berkata pada mereka, ini bukan milah Ibrahim, ini bukan agama Ibrahim, enggak semacam ini. Yang kalian sebenarnya bukan ajaran Nabi Ibrahim, tidak semacam ini. Maka mereka berkata, ma na'buduhu illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala kecuali untuk mendekat kepada Allah. Wasilah kata mereka. Jadi sekali lagi kata mereka mengatakan bahwa mereka menyembah selain Allah itu dalam rangka karena cinta kepada Allah. Maka katakan, Qul lahum ya Muhammad, katakan lahum kepada mereka, ya Muhammad, ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, ya Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbuna, betul-betul mencintai Allah kepada Allah, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah aku, maka ikutlah aku, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Orang-orang kafir mengatakan kami tidak menyembah berhala karena dalam rangka kecuali karena cinta kepada Allah. Maka katakan kepada mereka, jika kalian cinta kepadaku, maka ikutlah. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, in kuntum, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah aku. Kemudian yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian.
Bimakna annahu yusibukum, dengan makna bahwa Allah akan memberikan kalian pahala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur, dan Allah itu Maha Pengampun. Liman taba'ani, bagi orang yang mengikutiku, katakan Nabi. Mengampuni masalafa minhu qabla dzalik, dosa yang telah lampau sebelum itu, sebelum misalkan sebelumnya, sebelum kejadian itulah ikutkan Nabi, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni. Rahimun bihi, dan Allah pun Maha Penyayang. Karena Allah Maha Penyayang pada siapa? Kepada orang yang ikut kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ini artinya bahwa mengikuti kanjeng Nabi, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran kanjeng Nabi, ini adalah dalil, ini adalah tanda bahwa seseorang itu cinta kepada Allah. Banyak kasus lagi, tidak perlu saya spesifikkan. Jadi apa ini? Yang jelas kita semakin mengikuti kanjeng Nabi, itu tandanya bahwa kita cinta kepada Allah. Maka misalkan ada sunnah atau ajaran kanjeng Nabi yang secara naluri manusia, secara watak manusia, secara nafsu manusia kita tidak suka, ya sudah, jangan dibenci syariatnya, jangan dibenci ajarannya, jangan dicibir. Entah apa itu, entah masalah pakaian, entah masalah sunnah-sunnah yang lain. Saling menyusui saling menyusui. Jenggot, ya sudah, yang tidak berjenggot nggak usah terlalu mencibir. Yang berjenggot itu nggak usah mentang-mentang berjenggot kemudian merasa paling. Udahlah, yang nggak suka udah. Artinya yang enggak udah gitu. Kayak pakai jubah, pakai gamis. Itu kalau niatnya mutaba'atun Nabi, ya sudah. Ketika niatnya itu, kita pakai yang begitu Nabi, ya sudah. Jadi yang jelas bahwa anak tibaan Nabi fi majabi dari alam mahabbatil insan li rabbi, bahwa cinta Allah seberapa kita mengikuti kanjeng Nabi itu adalah dalil tanda bahwa seberapa kita cinta kepada Allah. Orientasinya begitu. Qul ati'ullah wa rasul. Qul, katakan dia Muhammad lahum kepada mereka, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa rasul, dan utusannya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Fima ya'murukum bi minat tauhid, pada sesuatu yang Rasul perintahkan kepada kalian berupa tauhid, mengesahkan Allah, tidak lantas kemudian menyembah selain Allah dalam rangka katanya cinta kepada Allah. Itu mengapa di surat surat Isra itu kan Allah dimana subhanallah asra bi abdi, subhanallah asra, maha suci zat yang menjalankan malam pada hambanya. Kanjeng Nabi dibuat abd, jadi menyebutkan kanjeng Nabi itu abdu itu hamba. Maha suci zat yang mengisrokan hambanya, yaitu abdnya itu kanjeng Nabi. Karena di masa-masa lalu itu orang kalau istimewa itu diputuskan kemudian dianggap anak Tuhan, dianggap Tuhan lagi. Maka kanjeng Nabi yang adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Waladi Adam semua gitu. Wah, kanjeng Nabi itu adalah muara dari jagat raya ini, tetap disebut abd agar tidak diputuskan melebihi yang. Katakan oleh Muhammad lahum kepada mereka, ati'ullah wa rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya.
fima ya'murukum bi, pada apapun yang Rasul perintahkan kepada kalian berupa minat tauhid, berupa mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah. Tauhid satu. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kalian itu berpaling, jika mereka berpaling, ay a'radu an ta'ah, berpaling dari ketaatan, fa innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang kafir. Fihi iqamatu dhahir maqamal mudmar. Fihi iqamatu dhahir maqamal mudmar. Nah, ini kalau ada kita tahu nahwu kan, kita kan bahas begini kita nyambung, ada gambaran. Di ini fa innallaha la yuhibbul kafirin, ini ada menempatkan isim dhahir pada tempatnya isim dhamir. Ay la yuhibbuhum, artinya kan cukup fa innallaha la yuhibbuhum, bahwa Allah tidak mencintai mereka, kan cukup. Tapi disebutkan kafirin, fa innallaha la yuhibbul kafirin, ini menyebut isim dhahir pada tempat yang pakai dhamir saja cukup. Ayat anna bimakna annahul aqibu, dengan arti bahwa Allah akan memisah mereka. Di apa? Kenapa kok ada misalkan fa innallaha la yuhibbuhum saja cukup, fa innallaha la yuhibbuhum, sesungguhnya Allah tidak mencintai mereka, itu cukup. Tapi Allah sebutkan fa innallaha yuhibbul kafirin, Allah tidak mencintai orang-orang kafir, disebut itu dalam rangka untuk yo bentas itu apa ya? Apa namanya? Bentas itu ya, bentas ini mempertegas. Mempertegas. Gak seneng dapuran itu disebutkan sekalian gitu. Mempertegas. Dalam rangka itu. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Inna Allah, sesungguhnya Allah istafa, memilih, al-ikhtar, memilih. Jadi Allah memilih siapa? Adam, memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran. Jadi orang Yahudi itu berkata, dari orang Yahudi berkata bahwa kami ini termasuk keluarga Ibrahim dan Ishak, Yakub, kami ikut ke agama mereka. Maka turun ayat ini, bahwa artinya Allah memilih mereka itu dengan Islam dan nubuwah, bukan karena Islam dan risalah. Sementara orang-orang Yahudi tidak mengikuti itu. Kalau mengikuti atas agama Ibrahim, agama ya ikut dipilih sama Allah. Tapi kalau tidak ya sekedar ngaku-ngaku saja itu. Allah memilih Nabi Ibrahim. Allah sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam. Adam itu umurnya di bumi itu 960 tahun. Usia beliau di bumi 960 tahun. Sedangkan masa beliau di surga itu tidak terhitung. Maksudnya belum ada keterangan yang umur beliau di bumi 960 tahun. Masya Allah. Mas 1000 tahun. Dan Nuh ini sebenarnya julukan. Nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Ini tidak populer. Namanya Abdul Ghaffar, lebih populer Nuh. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim ini umurnya 170 tahun. Usia Nabi itu 170 tahun. Nabi Ibrahim itu dapat syariat khitan itu umur 80 tahun. Ya, 80 tetap. Nah kalau itu umurnya itu langsung seperti itu.
umur 80 tahun baru kita. Wa ala Imran dan keluarga Imran. Imran di sini bermacam-macam versi. Ada yang mengatakan Imran artinya ayah Maryam, itu yang paling benar. Ada yang mengatakan ayahnya Nabi Musa dan Harun, itu juga Imran. Padahal antara Imran yang ayahnya Maryam dan Imran yang ayahnya Nabi Musa dan Harun itu jaraknya ada 1800 tahun. 1800 tahun. Jarak antara Imran yang ayahnya Sayyidah Maryam atau Imran yang ayahnya Nabi Musa dan Harun. Ini istilah dengan ulama. Imran yang di sini adalah Imran yang ayahnya Maryam atau Imran yang ayahnya Nabi Musa. Bimakna anfusihima, dengan makna langsung zatnya atau jiwa-jiwa keduanya. Jadi ala Ibrahim dan ala keluarga Ibrahim dan Imran. Mereka dipilih, jadi Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, alal alamin, seluruh alam. Artinya alam ketika di zamannya. Kalau tidak semuanya, sebab jelas Nabi itu wahid. Di zamannya tetap terpilih. Bija'li anbiya min naslihim, dengan berupa menjadikan para nabi itu dari keturunan mereka. Menjadikan para nabi dari keturunan mereka. Dzurriyyatan, berupa keturunan. Ba'duha min ba'din, ay ba'duha min waladi ba'din, sebagian adalah dari anak sebagian yang lain. Min dari mereka. Jadi berputar dari keluarga mereka yang banyak jadi nabi. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Uzkur ilqalatil imra'atu Imran. Uzkur ilqalatil imra'atu Imran. Ilqalati imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ilqalat, ketika ilqalati imra'atu Imran, ketika istri Imran itu berkata, yaitu Hannah itu ibunya namanya Hannah, istri Imran itu namanya Hannah waladat Maryam waladat Isa. Itu maksud doa untuk memperlancar persalinan. Hannah waladat Maryam waladat Isa, ufrud ayyuhal maulud bihaqi. Lupa saya, nggak pernah melahirkan itu rambut. Baru tahu aja. Pencoba paling apa? Tapi lari lah itu. Hannah Maryam waladat Isa, ufrud ayyuhal maulud. Apa terus? Ketika ketika istri Imran yang bernama Hannah ini berkata, jadi beliau itu lama asnad wastaqat lil walad fada'atillahu wa ahsabil habal. Ketika beliau itu sudah berusia sepuh, kemudian wasyakat, kepengin punya anak, karena belum punya anak. Ini namanya Hannah binti Fakut. Ini terjadi suatu ketika beliau sedang duduk di bawah pohon. Ini sudah punya Hannah, sudah sepuh, sudah uyut, duduk di bawah pohon. Kemudian melihat ada burung yang memberikan makan anaknya. Ada burung dulang anak emak.
Nah kemudian timbul rasa kepengen punya anak gara-gara melihat burung nyuapin anaknya. Maka kemudian berdoa kepada Allah. Fada'at, maka beliau berdoa kepada Allah. Nah, kemudian wa akhtat bil hamad, terjadi kemudian merasa ada kehamilan. Kenapa demikian ini? Karena di zamannya itu orang yang mengabdi ke Baitul Maqdis itu di Muharram, untuk orang yang total pengabdian kepada Baitul Maqdis itu yang terpilih, artinya betul-betul menjadi idola dari idaman. Maka beliau kemudian kepingin, maka kemudian merasa ada kehamilan. Kemudian berkata, ya Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Jadi ketika beliau bisa uzur kepengen punya anak, kemudian merasa ada kehamilan, beliau berkata, Rabbi inni nadartu, ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar an aj'ala, untuk menjadikan laka, untuk engkau, ma fi batni, apa yang janinnya ada di dalam kandunganku, saya jadikan muharram, menjadikan muharrar, yaitu atikon kholison. Muharrar ini yaitu tadi orang yang total dimerdekakan, bersih min syawahiri dunia, dari kesibukan dunia apapun, dikhidmati baitikal muqaddas, untuk mengabdi, untuk melayani baitikal muqaddas, baitmu yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Jadi ceritanya Sayyidah Maryam, Sayyidah Hannah ini sepuh, pengen punya di dalam, lihat burung yang nyuapi anaknya, tiba-tiba pengen punya anak, pengen punya anak, sunada. Tuhan ya Rabbi, tak nazari, janin yang ada dalam kandunganku ini sekarang tak jadikan muharrar untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim, innaka antas, sesungguhnya engkau as-sami', dan yang maha mendengar doa atas doa, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, al-alim, dan maha mengetahui bin niyati, dengan niat-niat, termasuk niat dia yaitu menjadikan anaknya setelah sebagai seorang muharram. Wa halaka Imran wa hiya hamil. Suaminya Hannah ini namanya Imran. Imran ini meninggal ketika Sayyidah Hannah sedang hamil. Nah, sehingga Maryam terlahir dalam keadaan yatim. Jadi suaminya meninggal saat dalam kandungan. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika kemudian Sayyidah Hannah melahirkan, ay waladatha jariyatan, melahirkan janin berupa jariyah. Jariyah ini anak perempuan. Sementara wakana tarju ayyakuna gulaman, sementara sebenarnya beliau mengharapkan anaknya laki-laki. Untuk apa tadi? Lam yakun yuhar ilal gulman, karena tidak mungkin dijadikan muharrar kecuali seorang laki-laki. Karena tidak mungkin dijadikan muharrar yang total mengabdi di Baitul Maqdis kecuali hanya seorang laki-laki. Maka ketika ini ketika beliau bernazar, ya Tuhan, saya bernazar janinku tak jadikan muharrar yang total mengabdi kepada Baitul Maqdis. Ini suaminya ditegur sama suami, sama waktu hidup Imran ditegur, loh kenapa kenapa kamu nazar jadikan muharrar sementara tidak jelas laki-laki perempuannya, padahal sudah nazar lalu jadikan muharrar. Maka falamma wadu'adha, ketika beliau melahirkan berupa jariyah, sementara wakana tarju ayyakuna gulaman, sementara ia menghendaki anaknya laki-laki, lam yakun yuhar ilal gilman, karena tidak mungkin dijadikan pelayan Baitul Maqdis kecuali seorang laki-laki. Maka beliau berkata, si Sayyidah Hannah ini Imran, istrinya Imran berkata,
mu'tadziratan karena meminta uzur, meminta alasan atau meminta ampun. Ya Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya berupa anak perempuan. Wallahu a'lam bima wada'at. Dan Allah mengetahui apa yang terlahir, apa yang beliau lahir. Ini jumlah iqtirad, ini jumlah iqtirad, jumlah mu'taridah di antara perkataan Sayyidah Hana. Jadi begini, dia berkata, qala Rabbi inni wada'tuha unsa. Dipisah dengan kata-kata wallahu a'lamu bima wada'at. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini bukan kata-kata Sayyidah Hana. Jadi diselingi di tengah-tengah inam jumlah mu'tarid. Jumlah mu'tarid itu jumlah susunan yang di tengah-tengah jumlah yang lain. Misalkan begini. Qala al-mu'allifu, qala Imam Syafi'i, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kan bukan Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ini bukan kata-kata beliau, tapi ini dipetik ada jumlah lain ditaruh tengah. Perkataannya misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi jumlah yang disematkan di situ. Sama kayak wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, ini bukan kata-kata Sayyidah Hana. Jadi kata-kata Sayyidah Hana begini, Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa gitu. Tapi di tengah-tengah dipisah wallahu a'lamu bima wada'at. Ini firman Allah. Bukan maksudnya. Dan Allah mengetahui apa yang janin yang terlahir. Jumlah iqtirad, jumlah muqallid. Min kalami ta'ala. Wa fi qira'atin, ini termasuk firman Allah, bukan kata-kata Sayyidah. Wa fi qira'atin bidhammi ta. Menurut sebagian qiraah ini diberi dhammah ta-nya. Kalau di dhammah ta-nya berarti ini bukan jumlah mu'taridah. Berarti begini. Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu. Itu masih perkataan Sayyidah Hana. Paham? Bedanya paham? Ya Tuhan, sesungguhnya aku melahirkan anak berupa perempuan dan Allah mengetahui apa yang aku lahirkan. Nah, itu masih kata-kata tadi. Tapi kalau Allah a'lamu bima wada'at, berarti ini jumlah jumlah yang menengah-nengahi di antara dua. Tapi kalau bima wada'tu menurut sebagian qiraah berarti ini masih perkataan Sayyidah Hana. Walaysa dzakaru kal unsa. Sementara laki-laki itu seperti yang diminta oleh beliau, alladzi tulibat, seperti yang al-tolabat yang seperti beliau minta itu tidak seperti kal unsa, tidak seperti perempuan. Allati uhibat. Apa yang beliau minta yaitu laki-laki tidak sama dengan apa yang beliau beri yaitu perempuan. Li'annahu yaqsidu lil khidmah. Karena tujuannya memang untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Anaknya tadi jadikan muharrar tadi. Wa hiya la tasluhu laha lidhfiha wa 'awradiha. Dan sementara perempuan tidak layak untuk total mengabdi sebagai muharrar kepada Baitul Maqdis karena lemah dan karena auratnya. Wa ma yatariha minal haid wa nahwi, dan sesuatu yang tiba-tiba datang kayak haid, nifas atau yang lain. Maka tidak ada muharrar kecuali laki-laki. Wa nahwi atau yang lain, artinya sejenisnya lemah, perempuan itu tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan muharrar yang total mengabdi di Baitul. Dan dia meminta maaf kepada Allah. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku beri nama ia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memintakan perlindungannya
dari kepadamu dan duriannya aulada minasyaitonir rajim, dari syaitan-syaitan yang terkutuk atau yang dijauhkan dari rahmat Allah, al-matud yang ditolak. Dimintakan perlindungan oleh Wafil hadis ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan wa hina yuladu fayastahilu shalihan illa Maryam bin Rawa Syekhani. Ada di hadis mengatakan ma min mauludin, tidak ada satupun anak yang dilahirkan. Ma min mauludin yuladu, tidak ada satupun anak yang dilahirkan illa massahu syaitan, kecuali pasti di demok setan. Hina yulad, titik-titik ketika dilahirkan. Fayastahilu sholihan, maka kemudian menjerit titik-titik setan. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan kecuali pasti titik-titik setan. Illa Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan anaknya. Karena atas doa beliau, atas doa ibunya, yaitu Sayyidah Hannah. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Memperkenalkan untuk anak yaitu Maryam dan wa dzurriyyatah, dan anak. Maka setelah itu semua dikiri siapa? Rawi Asy-Syekhani, ini riwayat Bukhari Muslim. Fataqabbalaha rabbuha, maka kemudian Allah menerima Maryam. Fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya menerima Maryam. Qabila Maryam min ummiha, menerima Maryam dari ibunya. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan membesarkan atau menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik, normal, baik, bahkan lebih dari normal. Kenapa? Ansya'aha bi khalqin hasan, Allah menumbuhkannya dengan pekerti yang baik. Fakana tambutu fil yaum, iya Maryam ini tumbuh sehari, kama yang butul maulud fil am, seperti halnya bayi yang lain tumbuh 1 tahun. Jadi masa pertumbuhannya ini kayak sehari, kayak bayi yang lain 1 tahun, cepat. Sayyidah Maryam, masa pertumbuhan beliau sehari itu sama dengan bayi yang lain 1. Wa tadbiha ummuha li ahbari sadanati Baitul Maqdis, dan kemudian ibunya membawa Sayyidah Maryam disowankan kepada tokoh-tokohnya, orang-orang alim. Ahbar ini orang ulama-ulamanya waktu itu, orang-orang alimnya. Sadanati Baitul Maqdis, pelayan-pelayan Baitul Maqdis, orang yang total di Baitul Maqdis. Faqalat dunakum hadhihi nadhirah, maka kemudian beliau berkata, ambillah ini bayi yang saya nazari. Dibawa ke Baitul Maqdis, disowankan kepada ulama di sana. Ambillah ini bayi yang saya nazari. Apa yang terjadi? Fatanafasu, terjadi rebutan. Fatanafasu fiha, terjadi rebutan. Kenapa? Li'annaha bintu imamihim. Kenapa jadi rebutan? Karena Maryam ini adalah anaknya tokoh mereka, yaitu Imran. Imran suaminya Hana. Imran suami Hana kemudian melahirkan Maryam. Dan Maryam ini kan berarti anaknya Imran. Karena menjadi anak tokohnya, anak pimpinan mereka, menjadi rebutan. Rebutan untuk mengasuh. Ustaz, tarawih. Faqala Zakaria ana ahaqqu biha li anna khalataha indi. Kemudian Zakaria berkata, aku lebih berhak dengannya, lebih berhak merawat Maryam. Li anna khalataha indi, karena bibirnya itu ada pada bibirnya Sayyidah Maryam ada. Faqalu la, maka kemudian mereka tokoh-tokoh yang lain, ulama-ulama lain mengatakan tidak bisa. Hatta naqtari'u, sampai kemudian kita undi. Fantolaku, kemudian mereka berhamburan. Wahum tis'atun fa'ishruna, ada 29 ulama, begitulah 29 ulama yang total melayani Baitul Maqdis.
pergi ila nahril Urdun, pergi kepada sungai Urdun. Di Jordan itu perbatasan Jordan itu. Wa alqau aqlamahum ala anna man sabata qalamu fil ma'i wa sa'ida fa huwa aula biha. 29 orang ini pergi ke sungai Urdun, kemudian membuang kolamnya, membuangnya. Siapa yang pukulannya tidak tenggelam dan kemudian naik lagi, maka fahuwa aula biha. Inilah orang yang paling berhak merawat Sayyidah Maryam. Sudah sepakat dibuang semua. Pulpanya dibuang ke sungai Urdun. Fasabata qalamu Zakaria fa akhadha. Nah, ternyata yang tidak tenggelam ini betul kolamnya Zakaria. Fa akhadha wa bana lahu fil masjid. Maka kemudian Zakaria ini mengambil Maryam dan kemudian dibangunlah dibikinkan sebuah kamar di masjid Aqsa, di masjid ada kamar kecil. Ini khusus tempat Sayyidah Maryam. Bisulamin la yasqutu ilaiha ghairu. Ada tangga yang tidak bisa dilewati kecuali beliau, kecuali Sayyidah Zakaria, kecuali Zakaria. Wa kana yatiha bi akliha wa syarabiha. Dan Zakaria ini mengirim dia makanan dan minuman. Wa duhniya dan minyaknya. Fayajidu indaha faqihata shayfi fi syita'i wa faqihata syita'i fi shayfi. Tapi Zakaria ini menemukan di sisi Maryam ada makanan, jadi buah-buahan musim kering ini ada ketika musim hujan, musim dingin ini. Jadi beliau makan aneh, aduh, diterima kalau sudah ada makanan, bahkan makanan misalkan sekarang bukan musim mangga, kok ada mangga. Sekarang gak musim, kok ada durian. Sekarang musim dingin, kok ada kurma. Dia menemukan buah-buahan buah-buahan musim dingin di musim panas, buah-buahan musim panas di musim dingin. Kama qala ta'ala, seperti yang disebut Allah Ta'ala, wa kaffalaha Zakaria, dan yang menanggung adalah, yang merawat adalah Zakaria. Aidum maha ilahi, artinya Zakaria mengumpulkan, artinya mengambil beliau. Wa fi qira'atin bitasydid wa nasbi Zakaria mabdudan. Sebagian qira'at bitasydid wa kaffalaha, sama kita juga bitasydid. Dan dinasabkan Zakaria dibaca panjang. Wa kaffalaha Zakaria maksuron, atau dibaca pendek wa kaffalaha Zakaria. Wal fa'il Allah, berarti fa'ilnya Allah, berarti wa kaffalaha, kalau berarti wa kaffalaha, dan Allah menanggungkan Maryam kepada Zakaria. Allah menanggungkan, memasrahkan untuk menanggungkan si Maryam kepada Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria masuk kepada Maryam di mihrab. Mihrab itu ghurfah wa hiya asyraful majalis, kamar yang merupakan sebaik-baik majlis. Disebut ghurfah, disebut mihrab karena ini adalah tempat yang khusus untuk beribadah. Disebut ghurfah karena memang itu kamar, tapi disebut mihrab karena memang tempat khusus berkhulwat, beribadah khusus itu. Jadi kita bisa saja bikin mihrab di kamar, bisa. Itu kita khususkan untuk beribadah, jadi ya mihrab namanya. Seperti kamar yang dibikin oleh Zakaria untuk Sayyidah Maryam, itu disebut mihrab karena dikhususkan untuk beribadah. Ketika Zakaria masuk ke mihrab untuk menemui si Maryam, wajada indaha rizqa. Ternyata ia menemukan ada makanan di situ. Makanan tadi, makanan yang justru aneh. Di musim dingin ada makanan musim panas, di musim panas ada makanan musim dingin. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maka Zakaria berkata, "Hai Maryam, anna min aina, dari mana laki hadza? Dari mana kau dapat ini? Kok ada makanan ini?" Qalat wa hiya shahira. Maka kemudian Maryam berkata, apakah Maryam masih kecil padahal.
huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Ya'tini bihi minal jannah, Allah mendatangkan ini dari surga. Gimana masih kecil? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan. Rizqul wasi'an bila tab'atin, yang luas tanpa ada susah payah. Ini pelajaran buat kita bahwa rezeki sama kerja kita itu lain ya. Kerja itu sebuah aktivitas kita sebuah aktivitas lumrah yo obah dikasih akal untuk free ya dikasih keterampilan yang kita gunakan, dikasih kemampuan bikin apa yang kita rezeki kamu mesti dari situ kamu mesti dari situ. Siapapun Allah kehendaki kasih rezeki